Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kebetulan tepat malam hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah atau lebih kita kenal dengan bulan haji. Kenapa disebut haji? Karena banyak orang yang menunaikan ibadah haji. Baik, banyak di sini berarti lebih dari 3 orang. Di Indonesia memang tidak dilaksanakan ibadah haji untuk tahun ini karena memang dampak daripada COVID-19. Tapi banyak di negara yang lain, dan tempat wukufnya pun memang sudah dipersiapkan social distancing, jarak 1 meter. Nah, kemudian terdapat min sya'airillah, terdapat tanda-tanda syiar-syiar kebesaran Allah di bulan haji ini. Yaitu salah satunya kisah yang sudah memang kita bahas, terjadinya yaitu kurban. Apa yang nama? Kurban. Yang dalam bahasa Arab namanya udhiyah atau tadhiyah. Tudhiyah, ada udhiyah, ada tadhiyah. Nanti ada yang bermakna hadiyun. Hadiyun itu hewan yang kita sembelih seusai melaksanakan ibadah haji, kemudian dibagikan ke fakir miskin yang ada di tanah haram. Ada hadiyun, ada udhiyah, ada akikah. Ada apa lagi? Akikah. Namun yang akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini adalah udhiyah, yaitu kurban. Berawal dari surat Al-Kautsar ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Kemudian berangkat dari hadis sahih, man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yuqarribanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan dalam rezeki, lebih rezekinya, kemudian tidak berkorban, maka kata Rasul, jangan mendekati tempat sholat, jangan ikut sholat. Orang mampu tapi nggak menyembelih kurban. Mampu di sini kata ulama batasannya dari hari H sampai hari tasyrik. Kalau kita punya duit 10 juta, Lebaran, kemudian 3 hari berikutnya itu berapa biaya hidup? 2 juta, sisanya masih 8 juta. Berarti orang tersebut sudah bisa melaksanakan kurban. Berangkat dari 1 ayat Al-Quran tadi, berangkat dari 1 hadis tadi, kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban. Madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, hukum kurban di bulan haji sunnah muakkadah. Sunnah, awas, sunnah ini kalau ibarat persenan 50%. Kalau wajib 100%. Adalah sunnah muakkadah, berarti 75%. Sunnah tapi mendekati wajib. Menurut madhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang kita anut madhab Syafi'i. Adapun wadhahab Abu Hanifah ila annaha wajibatun, menurut madhab Hanafi, kurban ini bukan sunnah tapi wajib. Jadi ketika kalian ke Turki tiap tahun ada yang menyembelih kurban, wajar karena di Turki memang mazhabnya Hanafi dan di sana wajib melaksanakan kurban. Tidak ada istilah dampak daripada COVID-19. Di kita mungkin tahun ini bisa berkurang 2 atau 3, kemarin bisa 10 ya. Tapi sekarang mungkin bisa berkurang. Tapi mazhab Abu Hanifah, Hanafi wajib melaksanakan kurban. Nah, maka di kita diterapkan mazhabnya siapa? Mazhab Syafi'i. Sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan, sunnah yang direkomendasikan. Mana dalil yang dikemukakan oleh Imam Hana, Imam Maliki, Syafi'i, Hambali? Kenapa ini sunnah? Tidak termasuk wajib. Ya. Wa minha aidan anna Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhu
anhuma kana la yudayyihani sanata wasintain. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, beliau ini kalau kurban 2 tahun sekali. Tahun ini kurban, tahun berikutnya enggak. Tahun kemudiannya kurban, tahun berikutnya enggak. Jadi diselang-seling. Nah, dari dalil itulah menandakan bahwa kurban tidak wajib, tapi sunnah muakkadah. Kalau wajib, pasti Sayyidina Abu Bakar dan Umar melaksanakan tiap tahun. Ini dalil madzhab Imam Maliki, Syafi'i, Madzhab Hanafi dalilnya yang tadi, fasholli li rabbika wanhar. Maka dalam gramatika bahasa Arab, wanhar itu fi'il amar. Maka amar menunjukkan kepada wajib. Bisa dilihat di kitab gramatika bahasa Arab seperti kitab Mughnil Labib. Ada fi'il amar itu menunjukkan sunnah, ada fi'il amar menunjukkan wajib, ada fi'il amar menunjukkan mubah. Itu harus ngaji dulu ilmu nahwu dan sorof. Yang jelas wanhar, wajib kamu menyembelih. Dari dalil inilah, berangkat dari dalil ini Abu Hanifah mengatakan bahwa menyembelih kurban di hari raya Idul Adha hukumnya wajib. Dalil yang kedua yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, yang tadi hadisnya, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki keleluasaan rezeki. Sa'ah di sini adalah goni, orang kaya. Maka kemudian orang tersebut tidak menyembelih kurban, maka jangan mendekati musola, jangan mendekati tempat sholat. Orang mampu kok nggak korban. Maka hadis ini menunjukkan akan wajibnya menyembelih korban. Kullun minal a'immah ala shawab fayajibu taqlidu wahidin minhum. Seluruh mazhab yang 4 benar. Maka kepada kita wajib memilih salah satunya. Kalian mau ngambil mana? Hanafi atau Syafi'i? Kalau Hanafi besok kurban semua yang ada di sini. Kita mazhabnya apa? Syafi'i. Jadi di sini permasalahannya. Ada juga ulama yang mengatakan sunnah ain. Ada juga yang mengatakan sunnah kifayah. Awas, ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Ada juga pendapat dari golongan madhab Maliki. Sebagian para ulamanya berpendapat anna syahsa idza doha nawiyan nafsahu faqat saqatat talabu anhu. Wa idza doha nawiyan nafsahu wa abawaihi al-faqirain wa auladahu sigar waqa'at tadhiyatu anhum. Ini yang sering keliru dipahami. Karena memang banyak beredar video yang disampaikan oleh seorang ustadz yang bukan bermadhab Syafi'i. Kemudian dipiralkan di Indonesia, maka yang lihat videonya ribut, aneh. Ya. Contoh, ada seseorang kemudian menyembelih 1 kambing. Kemudian diniatkan untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya yang tak mampu dan anak-anaknya yang masih kecil, maka kurban tersebut sah. Aipi sawab. Maksud saya di sini pahalanya digabung untuk orang tua yang tak mampu, untuk dirinya dan untuk anaknya. Tetap 1 kambing itu untuk 1 orang. Adapun cara diperbolehkannya, dia sebelum berkorban berniat. Ketika bawa kambing, ya Allah, saya akan kurban sunnah. Nanti kita bahas dengan kurban nadar. Kurban nadar. Kurban sunnah, ya Allah, semoga pahalanya disampaikan kepada kedua orang tuaku dan anak-anakku yang masih kecil dan istriku. Itu boleh pahalanya. Jadi kalau memang pahala sunnah ini mendapat 100%, berhubung dibagi untuk orang tuanya yang 2, kemudian anaknya 2, berarti 4, sama dirinya 1, jadi total 5. Jadi 100% dibagi 5, jadi pahalanya dapat masing-masing 20%. Tapi tetap kambingnya 1, bukan 1 kambing sah untuk 1 keluarga. Paham?
Dan ada yang berpendapat seperti itu, wa makna kauniha sunnata kifayatin ma'a kauniha tusannu likulli qadirin minhum 'alaiha sukutu talab anhu la husulas sawab likulli minhum ila idza qasada mudahi tasrikahum bis sawab. Yang dimaksud sunnah kifayah cukup diwakili oleh satu keluarganya saja, yaitu dalam pahalanya, bukan dalam berkorbannya. Paham nggak? Bukan berkorban. Jadi bukan berarti ketika menyembelih Allahumma bihaqi. Ini dalilnya ada dikutip dalam kitab Al-Baizuri juz kedua, di kitab I'anatul Talibin kemudian dikutip juga. Jadi Allahumma bihaqi, Allahumma hadza udhiyati taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya untuk aku Nabi Muhammad, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, dan untuk umatku. Bukan berarti Rasul pun menyembelih untuk dirinya dan untuk seluruh umatnya. Maksudnya pahalanya, bukan satu kambing untuk semua keluarga, tapi satu kambing pahalanya dibagikan untuk keluarga. Itu ulama yang berpendapat bahwa hukum daripada kurban sunnah kifayah. Salah satu pendapat dari golongan madhab Maliki. Nah, apakah bisa diterapkan di Indonesia? Bisa, cuman rancu. Kemudian ributlah di kita. Bingung kan? Kok boleh sih satu kambing buat untuk satu keluarga? Sedangkan di sini dikatakan satu kambing itu annasata tuzi'u an wahidin wal badanata wal baqarah kullun minhuma an sab'atin. Satu ekor kambing untuk satu orang, satu ekor unta badanah atau sapi atau kerbau untuk 7 orang. Paham nggak? Yang dimaksud boleh digabung pahalanya, bukan satu kambing untuk seluruh keluarga. Jika ke depan kelaknya istrinya, anaknya tak mampu untuk berkorban, sudah ditanggung ya oleh keluarga yang tadi pertama. Paham nggak? Jadi tidak disunahkan kembali karena memang sudah diwakili oleh kepala keluarganya alias si suami. Begitu yang dimaksud. Jadi pendapat itu boleh diamalkan, tapi di mayoritas yang pengikutnya Maliki. Kalau di sini akhirnya jadi sampai kemarin saya kedatangan tamu, beliau pun bertanya, ada tuh Pak Ustadz aliran sesat kayaknya. Dia ngomongnya begitu, aliran sesat. Padahal madhab Maliki tidak sesat, madhab Hanafi tidak sesat. Berhubung memang penyampaian, saya bilang ketika di Mesir itu ada nanti kajian yang bernama fikih dakwah. Fikih dakwah itu menyampaikan hukum sesuai dengan wilayah masing-masing. Di mana bumi dipijak, di situ langit hijau-hijau. Indonesia ya terapkan madhab Syafi'i. Ya, ketika nanti di Turki terapkan madhab Hanafi, enggak sembarangan. Saya sering mengatakan ibadah itu tidak hanya sah, tapi harus pantas. Sering saya katakan ibadah itu tidak hanya sah, tapi harus pantas. Sholat pakai sarung saja, celana tutupin pusar, tutupin lutut sah. Tapi kalau nggak pakai kaos kira-kira pantas nggak? Apalagi jadi imam, sah saja. Madhab Maliki diterapkan di Indonesia, sah saja madhab Hanafi, tapi kira-kira pantas nggak? Bukti tamu tersebut mengatakan ada tuh Pak Ustaz, Kiai disebutin namanya Fulan, Kiai Fulan, Ustadz Fulan, saya tahu. Ya, kalian juga pasti tahu lah. Ya, Ustadz Fulan, kenapa? Saya bilang Pak Haji, kenapa? Itu saya kan dari dulu juga, misalnya saya mau korban 3 orang ya kambingnya 3. Itu mah katanya satu kambing bisa untuk seluruh keluarga. Satu, kita biasa mendengar penyampaian Ustadz madhab Syafi'i. Yang keduanya, biasa kita lakukan seperti itu. Kenapa tiba-tiba ada di luar madhab Syafi'i menyampaikan itu?
Jadi sangkanya sesat orang tersebut, padahal benar, cuman salah penyampaian di Indonesia. Harusnya dia mengatakan pendapat madhab Maliki begitu, maka tidak akan pernah ada kekeliruan. Makanya saya sampaikan madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Paham ya? Maksudnya begitu. Boleh. Saya punya kambing satu. Ketika menyerahkan, Pak Ustadz, ini saya kurban sunnah untuk diri saya. Nanti dia niatkan dalam hati, pahalanya buat istri saya, orang tua saya, sebutin siapa saja kerabat-kerabat dia boleh. Ya, yang boleh itu pahalanya dibagi, bukan kambingnya untuk satu keluarga. Nah, kemudian di sini dibahas juga al-udhiyah al-mandurah. Ada udhiyah tatawwu, ada kurban sunnah, ada kurban nadar. Kebetulan memang salah satu yang ditanyakan tadi. Ya, ada kurban sunnah, ada kurban nadar. Ittafaqal fuqaha ala anna nadrat tadhiyah yujibuha sawaun akana nadir ghaniyan am faqiran. Sepakat 4 madhab bahwa kurban nadar ini hukumnya wajib, baik itu keluarnya dari mulut orang kaya ataupun keluarnya dari orang yang tidak mampu. Asalnya hukum sunnah muakkadah, jadi hukumnya wajib karena dia sudah bernadar. Dan hati-hati dalam kitab fikih dijumpai ketika kambing ini kita bawa beli di jalan, kita tuntun, kemudian ada orang yang bertanya, "Bang, itu kambing?" "Iya." "Buat apa?" "Buat kurban." Ini jatuhnya nadar. Ketika nadar, maka wajib diberikan seluruh dagingnya semuanya, sedikit pun tidak boleh mengambil. Beda dengan kurban sunnah. Kurban sunnah itu sunnah kurban yang tidak wajib dilaksanakan. Ketika dilaksanakan, maka kita boleh memakan dagingnya. Boleh memakan dagingnya sepertiga. Dalam artian sepertiga di sini, saya tanya, kurban itu kalian mau sedekah atau mau tujuan apa? Jawab, sedekah atau bukan? Nah, ketika sedekah, sudah pasrahkan saja seluruhnya ke panitia. Nggak usah request, panitia paha atas ya, nggak usah. Kalian ini kurban atau memang? Ini sangat keliru memang diperbolehkan, tapi pemahamannya tidak seperti ini. Kan boleh katanya. Ada yang bisik-bisik sebelah kanan tuh. Jadi memang nggak usah request paha atas. Kayak ini kurban kalau kira-kira bukan untuk disimpan, diambil selama sepertiga, ini salah pemahaman. Kalaupun mau ngambil, kata Rasul, kabidnya, lipaknya, ati ampelanya cukup untuk 3 kali makan. Kalau paha atas ya habis sama dia sendiri. Itu mau korban atau mau ikut patungan? Nah ini, kalaupun memang kurban sunnah, boleh kita minta, ataupun nanti panitianya pun pastilah pengertian. Ketika orang tersebut kurban pasti dikirim dagingnya, tapi nggak usah request paha atas, nggak usah request palanya, nggak usah request kulitnya. Man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatala, nanti dibahas. Bagaimana nanti kalau kita menjual daging, menjual kepalanya atau menjual kulitnya. Nanti kan ada 2 episode ini, ya, 2 episode, 2 pertemuan lagi. Nanti buat malam Selasa berikutnya. Tapi insya Allah kalau memang seasonnya cukup, kita bahas. Ini kita bahas dulu apa? Kurban nadar dan kurban sun. Kalau kurban nadar boleh gak makan dagingnya? Tidak boleh. Mana yang termasuk kurban nadar? Makanya hati-hati. Ketika kalian nanti sudah beli kambing atau memasrahkan uangnya ke panitia, bilang, ngomong, akadin di situ, "Pak Kiai, saya mau ngasih uangnya saja, saya percayakan saya mau kurban sunnah. Saya mau kurban sunnah, atau mau beli kambing sendiri yang mau 5 juta nih. Di tengah jalan kita waktu nonton kambing atau waktu beli kambing, ada teman kita, 'Lu beli kambing?' 'Iya.' 'Buat apa?' 'Buat kurban.' Jadi nadar itu. Bilang saja, 'Iya, kurban sunnah.'
Kalau kurban nadar ya berarti konsekuensinya nggak boleh makan dagingnya, wajib disedekahkan secara keseluruhan. Apalagi request paha atas nggak boleh, dikit aja nggak boleh makan, kena nadar. Saya nadar bulan haji besok mau kurban. Yang ngomongnya orang yang nggak mampu, padahal kurban ini bagi orang yang mampu. Ini ngomongnya orang miskin. Berhubung dia ngomongnya begitu, jatuhnya wajib. Sawaun akana. Tuh. An-nadir gonian ampakiran. Yang nadarnya mau orang kaya, mau orang miskin, kalau sudah ngomong nadar, wajib jatuhnya. Wajib jatuhnya. Nah, kemudian terjadi juga pertanyaan atau terdapat pertanyaan juga, bagaimana kalau kita kurban ini dapat ngutang? Atau sering kita dapatkan juga ada dapat arisan atau undian, bukan undian ya, arisan ya. Arisan. Memang ini kemudian dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam surat Al-Hajj ayat 36, ketika seorang sahabat dikutip oleh Imam Sufyan Tsauri mengutip dari Abu Hazim. Nah, Abu Hazim ini suatu hari di bulan haji beliau membawa seekor unta. Dalam tafsir Ibnu Katsir, seekor unta ini dibawa, kemudian ditanya oleh sahabat yang lain, itu kamu beli unta? Ya, ini buat kurban saya, wanastadinu, dan dapat ngutang. Kemudian turunlah ayat lakum fiha khair, maka yang dilakukan oleh kalian itu baik. Maka dari situ ada ulama berpendapat boleh berkurban dapat ngutang atau patungan atau arisan 7 orang. Otomatis ketika yang dapat tahun ini si fulan, si A, nah si fulan ini tetap tahun depannya harus pasti bayar. Tiap bulannya masih bayar. Pada hakikatnya nama si fulan yang disembelih, tapi tetap saja dia sesudahnya tiap bulannya harus bayar karena memang belum selesai. Berarti arisan itu termasuk kurban ngutang. Keren, namanya diganti kurban arisan. Dalam kurung dong, ngutang. Tambahin .com begitu. Tapi ada ulama yang memperbolehkan, dalilnya tadi dalam tafsir Ibnu Katsir. Sama halnya yang terkutip dalam kitab Tarsyih Syarah Fathul Mu'in, sama dengan berhaji. Jadi seandainya kita sesudah pelaksanaan haji mampu, yakin akan bisa membayar, maka diperbolehkan haji itu ngutang. Maka ya, ada yang berpendapat seperti ini. Contoh, mau nggak berangkat haji sekarang sebelum adanya waiting list, daftar tunggu. Dulu kan kalau kita mau hajian sebulan lagi berangkat, bisa nggak? Bisa. Mau bareng nggak berangkat haji sama saya? Bisa. Cuman saya nanti ada rezekinya di tanggal 8. Ya udah, nanti gua talangin dulu. Yakin tanggal 8 itu memang dia mau ngejual tanah milik sendiri loh, bukan orang lain. Tanah milik sendiri. Cairnya mau dibayarnya bulan 8, sedangkan pemberangkatan haji bulan 4. Maka hal tersebut diperbolehkan. Ngutang tapi yakin bakal kebayar. Ini pun sama, ngutang dapat arisan, potong dari gaji misalnya dari perusahaan, tiap bulannya dapat gajinya nggak gede, cuma 20 juta contoh, kemudian dipotong per bulannya 200.000 secara otomatis, berarti dia termasuk mampu. Dalilnya tadi yang terkutip dalam tafsir Ibnu Katsir. Tapi kalau saya pribadi lebih memilih jangan ngutang, kan namanya pendapat. Kalaupun yang berpendapat boleh ngutang, saya tidak menyalahkan. Tapi untuk pribadi saya, liqadirin, bagi yang mampu saat itu. Kalau memang nggak mampu, ya wis, nggak usah ngutang, paham? Tapi saya nggak melarang juga, tidak menyalahkan mereka yang kurbannya ngutang. Kalau ditanya pribadi saya gimana? Pribadi saya jangan ngutang, Pak RW. Masa Pak RW, ya uangnya nggak ada nomor serinya, masa kurbannya ngutang? Kan itu memalukan sekali. Uangnya nggak ada nomor seri, luar biasa. Amin. Alhamdulillah. Jadi itu nanti dalilnya. Ya, tapi kita usahakan kalau bisa kurbannya cash. Awas nanti ditanya kurban, mau kurban nggak? Mau.
Nanti panitianya nanya, bayarnya mau cash atau pakai Oppo? Jangan. Segala macam sekarang. Ya ada ID care, apa namanya? ID cash, macam-macam memang. Luar biasa. Nanti itu di season berikutnya kita bahas ya. Di bab jual beli, ini masih bab ibadah. Fikih itu luas. Bab ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Setelah itu baru bab jual beli. Jual beli, nanti bab jual beli online, bab jual beli ngutang, nanti bab jual beli segala macam. Sudah itu baru bab munakahah, pernikahan. Baru bab jinayat, jika ada yang melukai, ada yang maling, ngebunuh, bagaimana hukumnya. Kita baru di tema pertama ini bab ibadah. Nanti itu jual beli akan kita bahas ya. Edikes nanti kebahasan di episode 875. Ya ini belum selesai saya. 800 terus, makanya pantau. Ngaji terus malam Rabu insya. Jadi kembali kepada kurban. Kurban ini hati-hati ya. Jika kalian sudah niat berkurban, ucapkan nadar atau sunnah. Kalau kita kan masih pengen dagingnya juga, malah seminggu nggak habis tuh daging, karena paha atas dong. Paha atas. Ini bukan di sini saja, bukan di sini saja. Kelepasan saya ngomong. Di mana-mana memang seperti itu. Banyak yang request paha atas. Paha nggak usah. Kita niatnya kurban sedekah kok, kenapa harus minta lagi? Mau dikasih sama panitia syukur, nggak dikasih pun nggak apa-apa. Toh kita ikhlas niatnya untuk kurban. Ya panitia pun nanti ya ada kompensasi lah. Kalau yang memang kurban nggak disamakan sama yang lain, biasanya yang lain cuma seplastik setengah kilo atau 1 kilo, yang kurban 2 kilo lah. Saya pernah ngedengar juga, saya kan kurban, kenapa saya dapatnya cuma seplastik sama yang lain? Ya ilah. Kurban kok seperti, tapi mudah-mudahan ya hati kita atau ibadah kita semakin meningkat. Hal-hal yang seperti itu tidak usah dibahas lagi lah ya. Insya Allah. Tuh, lillahi alayya an udahiya bihadhihi syat. Wajib bagiku untuk menyembelih kambing ini. Ya, kambing ini akan saya gunakan untuk kurban. Ketika tidak diucapkan sunnahnya, maka masuk ke dalam kategori kurban wajib. Ketika kurban wajib tidak boleh makan dagingnya. Tuh. Faman nadhara tadhiyah bimuayyanatin lazimahu tadhiyah biha fil waqti. Jika sudah ditentukan kambingnya ini menurut mazhab Syafi'i tidak boleh diganti. Walaupun ada cacat dalam hari berikutnya, ketika dia beli kupingnya lengkap. Ya, tanduknya tidak retak. 2 hari kemudian setelah dibeli, itu dikurbannya nadar. Saya kurban nadar dengan kambing ini. Kenapa setelah dibeli telinganya bolong? Mantan preman pensiun kali ya. Ditindik. Nanti sah itu, tapi makruh. Tapi kalau bolongnya besar tidak sah. Tanduknya retak. Waktu kita beli sehat normal. Kenapa 2 hari setelah kita beli pincang? Maka menurut mazhab Syafi'i tetap wajib dengan kambing yang itu, karena waktu kita beli masih normal. Tapi menurut pendapat mazhab Hambali wajib diganti, karena harus yang mulus. 2 pendapat. Nah, nadar hati-hati. Nanti ada sunnah kurban, nanti kita bahas. Tuh, makanya kalau kita mau kurban ngomong, mau beli kambing kurban sunnah. Mau kurban nadar ya sudah ngomong juga. Waktu menyerahkan ke panitia pun harus ngomong kurban sunnah untuk saya atau untuk istri saya. Kurban sunnah. Terus dagingnya bagaimana? Kalau saya sih ditanya, ke dagingnya bagaimana? Terserah Pak Kiai saja. Ya sudah aman. Tapi kita juga pengertian nanti dikirim. Walaupun kita jual sama panitia, nggak masalah. Semua dagingnya. Cuman telinga panas setahun. Kenapa? Masyarakat ngomong main anu muncit, main anu ngadahar dagingna. Padahal menurut hukum fikih sah. Ketika yang menyembelih mengambil seluruh dagingnya. Bukan menjual, mengambil. Awas, beda lagi dengan dijual. Nanti kita bahas itu. Menjual kepala sapi, kepala hewan korban, atau menjual apa tadi? Kulit korban. Atau menjadikan upah. Ujrotan lijazar, menjadikan upah untuk yang menyembelih. Nah, nanti kita bahas. Ya, tenang.
Masih season kedua pertama ini, tenang. Udah tegang ya. Tenang, pasti kebahas. Pelan-pelan ngaji mah harus nyambung pelan. Makanya harus pakai kitab. Kalau nggak pakai kitab nanti ngawur kemana daek. Ngawur. Hati-hati. Ya. Tapi nggak apa-apa lah, didahulukan ya sesuai dengan request tadi, boleh didahulukan takdim wa takhir. Nanti terkait dengan wajibnya kurban, sunnahnya kurban, syarat-syarat berkurban, sunnah-sunnah dalam berkurban, bagaimana cara memilih hewan kurban, sunnah sebelum berkurban apa saja, ya. Berhubung sekarang sudah masuk bulan haji, saya tarik pembahasan ke awal. Kalau yang sudah niat untuk berkorban, maka disunahkan kepadanya untuk tidak memeras susu hewan kurban, untuk tidak memotong kuku, untuk tidak memotong rambut mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai disembelih hewan kurban. Apa alasannya? Agar banyak saksi anggota tubuh kita yang menyaksikan darah mengalir dari hewan kurban. Kalau dipotong kuku, ini nggak bersaksi, jadi lebih banyak. Gitu. Maka mulai sekarang besok jangan lu gunting kuku. Kalau memang sudah niat berkorban. Nanti disunahkan juga untuk mengalungkan hewan kurban. Maka di kita pun selalu dilakukan hal itu. Di kalungan, kasih kalung, kasih tanda. Kurban anu bin anu itu tuh bukan mata-mata tanda saja, tapi sunnah. Ya, kalau bisa jangan ditaruh di tempat yang jual kambing. Sehari atau 2 hari sebelum kurban taruh di rumah kita. Menaruh hal itu adalah ibadah. Berarti dia berniat bersungguh-sungguh, berani untuk memeliharanya selama sehari 2 hari. Kalau kita kan nanti pas mau hari hanya saja dibawa. Kadang-kadang sekalinya dibawa sebelumnya udah ditaruh di panitia. Kalau bisa taruh dulu di rumah kita semalam. Itu sunnah loh. Pernah kita lakuin? Jarang ya. Rata-rata langsung dibawa, berisi, gandeng, modal itu. Segala macam. Padahal ini sunnah. Oh, hati-hati itu. Hati-hati. Baik. Tadi pertanyaan terkait nazar dan sunnah sudah terjawab pada kalian ya. Jadi harus tekankan, itu termasuk nazar lah. Jangan makan dagingnya. Makanya kalian nanti tekankan. Kurban sunnah, kurban nazar, ngomong. Kalau menyembeli atau beli kambing di pasar, ketemu sama teman, itu mau kurban ente? Ya, kurban sunnah. Jawab. Kurban, khawatirnya kita masih pengen dagingnya. Bukan khawatir, memang iya. Memang. Yang kedua, bagaimana kalau kepala hewan kurban atau kulitnya dijual atau dijadikan upah untuk yang menyembelih? Ada man ba'a jilda udhiyati fala udhiyata. Barang siapa yang menjual kulit kurban maka tidak sah kurbannya. Yang namanya kurban itu berarti bersedekah. Yang namanya bersedekah kenapa harus dijual dan kembali lagi uangnya sebagian 50.000. Kalau memang kurbannya 3 juta kan lumayan gua hemat. Jadi 50.000 atau 200.000 menjual kulit. Dan tidak sah juga dijadikan upah untuk orang yang menyembelihnya. Untuk pribadi saya disiasati. Memang kebanyakan di Indonesia khususnya rata-rata kambing ini atau sapi hewan kurban lah umumnya si kepalanya ini dikasihin. Maka cara mensiasatinya kasih dulu upah, mau 50.000, mau 100.000. Dan kita pun yang menyembelihnya, yang berniat kurban, jangan ngasih doang ke panitia. Pak Kiai atau Pak Ustadz, ini saya serahkan hewan kurban sunnah saya, namanya Fulan bin Fulan. Ini untuk biaya yang menyembelihnya, kasih 50.000 US dollar. Rupiah atau 100.000. Nah, nanti oleh panitia berikan uang itu, nih, ini upah buat kamu ya. Ini upah buat kamu. Tapi kalau mau ngambil kulitnya atau palanya ambil saja, tapi bukan upah, itu mah bonus. Upah kamu mah ini. Paham? Saya begitu, kasih amplopnya 100 atau 200 nih upahnya.
Pak Ustadz, saya boleh nggak bawa itu? Boleh, tapi bukan upah kamu itu, tapi bonus buat kamu. Begitu ngomongnya, bukan upah, tapi upah kamu mah ini yang udah di amplop. Begitu dalam, bawa ke rumah dibuka, bukan duit, ada kupon, Anda belum beruntung. Wah, panitia nipu gua nih. Enggak, kasih uang 100 atau 200. Jadi itu cara mensiasatinya, ya. Jadi caranya boleh dikasihin, tapi bukan upah. Upahnya sudah diamplopin, paham? Nih upah kamu kambing 150, satu kerbau atau 300.000, 500, tergantung lah pasarannya berapa. Jadi kalau pribadi yang menjualnya tidak boleh. Ada juga yang bertanya, bagaimana jika uang tersebut kemudian dimasukkan ke keropak masjid, atau dibeliin kaos untuk panitia korban, atau dibelikan rokok dan kopi dan makanan untuk orang yang nyincang-nyincangnya. Saya lebih berpendapat jangan. Hal itu dikaitkan dengan masjid, itu khusus sedekah untuk kurban. Malah lebihnya ketika nanti transaksi 3 juta, total 21 juta, kemudian beli sapi cuma 20 juta 500, ngomong lagi sisanya 500.000. Pak, uang Bapak masih lebih loh. Yang 7 orang datangin satu-satu. Buat apa? Terserah Pak Kiai saja. Baru ngomong, masukin keropak masjid ya? Boleh. Khair, boleh. Pakai buat kaos panitia ya? Khair, boleh. Tapi kalau nggak ngomong dulu jangan, dia niatnya untuk berkorban. Tapi saya beliin kecap, beliin ini boleh. Kalau ada persetujuan dari orang yang berkurban, jangan mentang-mentang lebih. Ayo beliin kaos biar matching, ya kan? Gambarnya gambar kambing atau gambar sapi, jangan. Tapi ngomong dulu ke yang berkorban, ada uang lebihnya, ya. Nanti pertanyaan bisa disambung di pengajian berikutnya, ya. Masih ada waktu 1 kali pertemuan lagi, masih panjang ini, masih 5 lembar lagi, ya. Jadi pertanyaan nanti saya ini jawabnya kemana-mana, kasihan waktu sudah sudah finish. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa menjawab sebagian yang memang sedang kita alami dan sudah dijalankan. Insya Allah kedepannya masih ada pembahasan-pembahasan yang lainnya terkait nanti bagaimana kita ini anak murid dipintain duit 50.000 untuk sekolah, untuk korban, sedangkan 1 kambing 1 orang. Ini 1 kambing 1 kelas, sah apa enggak? Itu pertanyaan berikutnya. Sengaja biar ngaji lagi malam Rabu, ya. Semoga bermanfaat. Sikum wa nafsi bitaqullah dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.